Oke, selamat siang dengan Bu Eka ya. Iya. Dengan Bu Eka dari BBSC Official. Itu apa sih kepanjangan dari BBSC itu dan apa progres untuk ke depannya seperti itu? Apakah itu rencana sebuah bisnis yang besar atau hanya untuk membuat semua orang mengerti tentang bisnis atau perawatan muka saja maksudnya. Oke. Makasih buat siapa Pak? Oke, saya dengan Wigi. Oke, jadi gini ya, BBSC itu sebenarnya pertama rilis ada gitu tahun 2008 ya. Saya rintis tahun 2008. Awalnya cuman beberapa paket aja gitu ya. Saya bekerja sama dengan apoteker. Semakin sini jadi saya ada kerjasama dengan pabrik. Kalau BBSC sendiri itu sebenarnya saya ambil dari nama anak pertama saya, Billy Sanika. Oke. Ya, Billy Sanika Beauty Skincare sebenarnya gitu. Tapi kebetulan jadi CV saya juga saya namakan BBSC. Jadi satu nama dengan CV saya, dan kemudian semakin sini itu semakin berkembang sampai BBSC itu jadi mengeluarkan banyak produk, bukan hanya BBSC saja yang kebetulan sama dengan nama CV gitu. Jadi kesininya itu ada Salika Skincare, ada MP Skincare kayak gitu. Nah, yang mau mungkin yang mau saya tanyakan atau mungkin kita semua mau tanya nih, awalnya gimana sih kok bisa sampai ada ide gitu bisnis untuk ke skincare gitu? Sebenarnya kalau basicnya saya itu nggak ada pengalaman ya di skincare, karena saya kuliah itu di jurusannya keguruan. Ya. Cuma karena memang hobi ya, jadi udah kayak apa? Passion sayanya di skincare, terus sayanya itu kan hobi dandan kayak gitu. Saya pernah pakai krim yang dibuat oleh teman saya gitu, apoteker juga, cocok. Kemudian banyak yang tanya saya pakai perawatan apa, jual gitu. Alhamdulillah progresnya bagus, dan ya nggak niat di itu sih, nggak niat di apa, ditekuni banget enggak, cuman karena memang berjalannya lancar banget ya udah saya seriusin aja. Oh, jadi awalnya itu dari sebuah passion? Iya. Oke. Oke, mungkin kalau buat sobat-sobat semua yang mungkin pengen berbisnis ataupun menyukai sebuah usaha, peluang ingin peluang menjadi besar, mungkin ada salah satu contoh dari Bu Eka, yaitu mungkin dari salah satunya itu passion, yaitu kita harus tahu kecintaan kita itu seperti apa dan ke arah mana. Jangan sampai latah atau ikut-ikutan. Misalnya kita lihat seseorang itu berhasil di produk skincare, padahal kita tahu kemampuan kita itu sebenarnya nggak terlalu mampu gitu untuk itu, nggak terlalu suka tapi ikut-ikutan. Atau kita misalnya sebenarnya passion kita itu di kuliner gitu ya, tapi karena lihat teman kita suksesnya di passion atau di skincare atau apa, kita ikut-ikutan. Sebenarnya yang bisa menentukan keberhasilan bisnis kita itu passion diri kita gitu. Apa yang kita suka ya itu yang harus dijadiin uang kayak gitu. Jadi untuk sebuah keberhasilan itu adalah hanya sebagai bonus ya? Yes. Bonus. Oke, saya pengen tahu, boleh review dong sedikit? Review? Ya. Oke, sekalian ngejelasin ya? Boleh. Produk-produknya apa aja yang udah Mbak Eka buat dengan produk-produk dari awal lah. Oke. Sebenarnya kalau produk dari CVBBC itu banyak banget ya. Ya Om, saya panggil Om aja ya. Iya. Jadi sebenarnya CVBBC itu mengeluarkan berbagai macam produk, diantaranya BBC Skincare, Salika Skincare, dan MP Skincare. Kenapa saya mengeluarkan berbagai macam produk atau skincare gitu ya? Ya. Sebenarnya gini,
Saya itu tipikal orang yang tidak pernah habis untuk apa ya, mengeluarkan sebuah ide. sebuah karya gitu ya. Terus saya itu sangat mengikuti sekali perkembangan tren skincare gitu ya. Dari awal misalnya tren skincare itu seperti ini, tambah sini muncul yang ininya, tambah sini ada itunya lagi. Kalau dulu kan basic skincare sebenarnya cukup hanya sabun muka, toner, krim siang dan krim malam. Tapi tambah ke sini gitu ya, skincare itu ternyata berkembang gitu ya. Jadi banyak sekali inovasi juga yang dikeluarkan gitu ya oleh semua semua pecinta skincare gitu ya. Jadi si pabrik-pabrik atau PT juga mengikuti gitu. Jadi di antaranya selain krim siang malam, sabun seperti itu, jadi saya itu sekarang sudah juga membuat produk lip cream, membuat micellar water, masker, dan berbagai macam jenis skincare yang dikhususkan memang untuk jenis kulit kita itu kan basicnya berbeda-beda ya Pak, ya Om ya. Jadi misalnya gini nih Om kan wajahnya kusam gitu ya. Kusut ya. Kusut. Oh iya kusam, kusut. Tapi kusamnya Om dengan kusamnya saya misal berbeda. Kalau Om kusam tapi cenderung kering. Kalau saya kusam cenderung banyak pikiran, bukan ya? Cenderung berminyak gitu. Jadi emang basicnya kan kebutuhan wajah Om dan saya itu memang beda. Jadi mungkin basically itu harus konsul dulu mungkin. Oh iya. Kalau di kami itu menjual banyak sekali skincare dan produk. Jadi kami harus calon customer kita itu memang harus benar-benar konsultasi gitu. Karena serumnya banyak, krimnya banyak kayak gitu. Jadi bukan hanya uang gitu ya? Oh bukan. Jadi mungkin teman-teman kalau memang teman-teman pengen ikut berbisnis ataupun pengen ikut jual reseller ataupun stokis dan lain-lain, kalau bisa mungkin harus konsul dulu sebelumnya. Sebenarnya nggak sulit sih walaupun banyak produk gitu ya. Asal kita sebagai calon seller itu memahami dan yakin aja gitu. Kalau masalah kendala-kendala ya kayak pabrik kadang kan vendor itu nggak bisa keterbatasan bahan baku juga kan. Jadi gini, setiap bahan baku yang kita pakai itu bahan baku lokal dan impor itu penyediaannya itu berbeda Om. Jadi kalau misalnya impor itu beres produksi bisa memakan waktu berbulan-bulan gitu karena pengadaannya kan kemasan juga kayak seperti itu tuh ngaruh banget gitu. Jadi ya gitu deh. Selling skill mungkin ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman sebelum berperang intinya tuh harus punya senjata. Karena kalau kita tidak memiliki skill tentang produk dan pengetahuannya, apalagi belum pernah memakai sedikit pun, mungkin akan menyulitkan diri sendiri pada intinya seperti itu. Makanya untuk teman-teman sendiri, jika mau berbisnis, bergabung dengan BBSC Official, boleh deh. Nanti bisa ada tertera di kontaknya juga di Instagramnya apa Mbak? BBSC Official. BBSC Official. Oke. Boleh dilihatin produknya atau gimana? Produknya kalau untuk paket-paketnya itu nggak ada di sini sih. Sekarang soalnya saya kebetulan lagi di Subang ya, sedang berhijrah ya. Pusatnya itu sebenarnya di Sumedang. Cuman di sini ada sih beberapa contoh produk tapi bukan paket ya. Jadi BBSC itu selain mengeluarkan produk perawatan wajah skincare, kami juga mengeluarkan pelengkap itu yang menunjang gitu ya. Jangan sampai kita sedang melakukan perawatan BBSC dengan produk dari kami tapi pakai bedak yang berbeda gitu. Takutnya kan itu ingredientnya itu nggak sesuai ya. Jadi capek-capek perawatan ujungnya jerawatan atau gatal atau gimana. Jadi tidak sesuai dengan jadi bentrok gitu. Tekstur. Yes, betul. Jadi kayak gini nih.
kayak ini ya, cushion. Ini cushion juga kita ada 3 sebenarnya. Satu lainnya lagi nggak tahu di mana. Om tolong dong. Ada yang dusnya hijau gitu diambilin, yang kotak gede. Ya betul. Terima kasih Om. Nah, jadi gini nih, kalau cushion juga kita itu ada 3 ya. Ini snow cushion, ini beauty cushion, dan ini blush on cushion. Kalau beauty cushion ini peruntukannya itu untuk kulit wajah yang berjerawat sama berminyak. Biasanya di skincare lain kalau yang berminyak sama berjerawat lebih direkomendasikan menggunakan bedak tabur. Kenapa kita berbeda? Jadi kita itu bisa membuat cushion tapi bisa aman dipakai untuk kulit yang berjerawat kayak gitu. Oke. Terus ini yang snow cushion ini lebih untuk mencerahkan untuk kulit yang normal berflek kayak gitu. Ini pakainya yang ini. Ini juga sebagai treatment karena ingredientnya itu ada yang dari Korea, ada snow alganya. Ini bagus banget kalau continue pemakaian, justru lebih bisa mencerahkan wajah. Nah kalau ini blush on cushion ini lebih ke buat wajah kita itu lebih merona kayak gitu. Cuman kalau ini itu sifatnya gimana ya, natural. Jadi segimana kita pakainya banyak pun, ditekan kayak gimana, tebal gimana pun nggak akan pink, tapi tetap hasilnya itu dewy gitu, glowing pink gitu, merona aja kayak gitu. Itulah beberapa contoh ya. Ini hanya beberapa contoh saja. produk, Skincare-nya ya. belum ya, karena belum ada sih. Ini ini ya, ini ada deh. Ini brightening body lotion. Ini brightening body lotionnya ini kalau kita pakai dua botol ya, habis 2 botol. Tapi kita continue, bener-bener continue selama 2 bulan. Dipakainya pas mau tidur sama pagi hari. Si tone kulit kita itu emang bakal meningkat jauh lebih putih. Asal kita pakainya rutin kayak gitu, karena ini formulanya memang benar-benar bagus. Terus ada anti UVA sama UVB juga. Nah, banyak orang yang sering bertanya tentang skincare sendiri itu harus continue gitu kan. Banyak yang sering bilang Ketergantungan lah seperti itu. Apa menurut Mbak Eka sendiri yang harus? Oke, aku jelasin ya sekalian, emang karena banyak pertanyaan banget. Jadi sebenarnya gini, yang namanya skincare, menggunakan skincare, mau skincare manapun atau yang harga berapapun, dari yang range-nya terendah maupun sampai jutaan gitu ya. Yang namanya muka dirawat dan tidak dirawat itu hasilnya pasti akan berbeda. Kayak kita aja lah di rumah gitu, kita sapu-sapu tiap hari sama mandi ya. mandi tiap hari, sama yang mandinya cuma seminggu 3 kali gitu kan, beda gitu, wanginya, segernya kelihatan kayak gitu. Tapi kalau di BBSC misalnya, kalau konsultasinya benar, kalau kita sudah kita merasa wajah kita udah bagus deh, kayaknya memang maksimalnya kulit wajah kita itu bagusnya segini gitu, nanti kita bisa konsultasi ulang ke seller resmi gitu. Jadi nanti stepnya itu dikasih tahu lagi gitu, mana yang harus dikurangi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya jawaban yang orang-orang ingin tahu itu sudah dijelaskan dengan detail ya. Seperti itu. Oke. Menurut saya sudah cukup. Oke, Pak Om Luigi ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, selamat siang dan sampai ketemu lagi di channel Luigi. Di Luigi Channel. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mesti dia malah langsung di stop.